Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sablon Custom Online akan mempresentasikan hasil kerja kami, tugas besar kami di Rekayasa Perangkat Lunak 2024. Sebelumnya perkenalkan anggota kami yang pertama yaitu Perkenalkan, nama saya Ibu Raditya Satya Karsawardana. Perkenalkan, saya Raffi. Perkenalkan, nama saya Lala Romi Amarta Putra. Saya Muhammad Alfirido. Dan saya Lala Farsis Lala Firmansyah. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang latar belakang yang akan disampaikan oleh teman kami Rafli. Latar belakang yang kita ambil di sini yaitu dalam era digital yang semakin maju, kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang cepat, efisien, dan mudah diakses secara online semakin meningkat. Salah satunya yaitu sektor yang turut mengalami perkembangan ini adalah industri sablon dan percetakan. Dulu untuk memesan kaos atau barang lain dengan desain custom, pelanggan harus mengunjungi toko tersebut. Sekarang melakukan konsultasi langsung dan menunggu dalam jangka waktu tertentu hingga pesanan selesai. Proses ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga kurang praktis di tengah kesibukan dan mobilitas tinggi masyarakat modern. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu akses terbatas ke layanan sablon. Pelanggan yang harus mengunjungi toko sablon untuk memesan produk sablon custom yang memungkinkan bisa memakan waktu yang lumayan lama. Yang kedua yaitu proses pemesanan yang rumit. Proses pemesanan manual memerlukan banyak langkah, mulai dari konsultasi desain hingga pembayaran yang bisa menyebabkan kesalahan komunikasi dan ketidakpuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu kurangnya integritas sistem. Tidak adanya sistem yang terintegrasi yang mengelola pemesanan, produksi, dan pengiriman, sehingga memperpanjang waktu proses dan meningkatkan resiko kesalahan. Yang keempat, yaitu keterbatasan desain. Pelanggan seringkali kesulitan mengekspresikan ide desain mereka karena keterbatasan alat dan dukung teknis di toko fisik. Nah, di sini kami menggunakan metode Scrum. Scrum adalah cara-cara yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Scrum sendiri merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak Agile. Scrum dirancang untuk membantu tim bekerja sama dengan lebih efektif dan mengelola pekerjaan kompleks dan menghasilkan produk berkualitas tinggi melalui iterasi dan peningkatan berkelanjutan. Di sini kami memilih metode Scrum karena metode ini bekerja dengan siklus pendek yang memungkinkan tim menerima umpan balik secara teratur dari pengguna. Ini sangat penting dalam pengembangan aplikasi kami. Ada beberapa kesalahan, bug yang muncul. Metode ini juga memungkinkan tim untuk bisa merespon dengan cepat untuk melakukan perubahan tersebut. Selanjutnya untuk metode pengembangannya akan dijelaskan oleh teman saya Lalu Romi. Baik, pertama untuk di sini ada gambar tahapan metode pengembangan Scrum. Yang pertama itu ada produk backlog yang dipegang oleh produk owner itu sendiri. Yang kedua itu ada sprint planning meeting. Yang ketiga ada sprint backlog. Yang keempat itu ada daily Scrum. Yang terakhir itu ada sprint review dan sprint retrospective. Nah, di sini ada penjelasan tahapan-tahapan pengembangan dari metode Scrum. Pertama itu product backlog. Nah, pada tahapan ini, product backlog ini berisi tentang daftar-daftar prioritas yang mencakup semua fitur, perbaikan, peningkatan, dan tugas yang perlu dilakukan dalam proyek. Nah, product owner yang bertanggung jawab untuk mengelola backlog ini. Ini product owner lah yang memastikan item yang paling penting dan berharga bagi pengguna berada di bagian atas daftar. Yang kedua ada sprint planning meeting. Pada tahapan ini, pertemuan diadakan pada setiap awal sprint untuk merencanakan pekerjaan yang akan dilakukan selama sprint tersebut. Tim pengembang dan produk owner berkolaborasi untuk memilih item dari produk backlog yang akan dimasukkan ke dalam sprint backlog. Terus sprint backlog. Nah, pada tahapan ini
subset dari produk backlog yang dipilih untuk dikerjakan selama sprint tertentu. Pada tahapan ini itu mencakup semua item yang diputuskan dalam sprint planning serta tugas-tugas spesifik yang perlu diselesaikan untuk mencapai tujuan sprint. Selanjutnya di Scrum, pada tahapan ini dilakukan pertemuan harian singkatnya maksimal 15 menit yang diadakan oleh tim pengembang untuk menyelaraskan pekerjaan mereka dan mengatasi hambatan yang dihadapi. Selanjutnya ada sprint review. Pada tahapan ini, pertemuannya diadakan pada akhir sprint untuk meninjau hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan. Selanjutnya ada sprint retrospektif. Pada sprint retrospektif ini diadakan untuk mengevaluasi proses dan kolaborasi mereka selama sprint. Pertemuan pada sprint ini berfokus pada mengidentifikasi apa yang berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan tindakan perbaikan apa yang meningkatkan efektivitas tim di sprint berikutnya. Kemudian di sini ada user stories dari tahapan padam. Yang pertama itu product log. Yang pertama adalah fitur desain custom. Nah, pelanggan dapat merancang desain mereka sendiri menggunakan alat desain yang disediakan di aplikasi. Kedua, menyediakan berbagai template dan elemen desain yang dapat digunakan oleh pelanggan. Terus ada proses pemanasan online. Pelanggan dapat memilih produk, mengunggah desain, dan memesan secara online. Mengintegrasikan berbagai metode pembayaran. Yang ketiga ada manajemen inventaris, mengelola stok produk yang tersedia di dalam aplikasi, serta menampilkan ketersediaan produk secara real time kepada pelanggan. Yang kelima ada integrasi pengiriman. Keempat ada integrasi pengiriman. Mengintegrasikan dengan layanan ekspedisi untuk mengirim produk. Kedua, pelacakan pengiriman secara real time. Itu selanjutnya itu ada sistem notifikasi, mengirimkan notifikasi kepada setiap pelanggan mengenai status pesanan mereka, memberikan update otomatis tentang perubahan status pesanan. Selanjutnya ada manajemen akun pengguna. Pelanggan dapat membuat akun, mengelola profil, dan melihat riwayat pesanan mereka. Fitur ini digunakan untuk mengubah kata sandi dan informasi pribadi. Selanjutnya ada review dan rating produk. Pelanggan dapat memberikan ulasan dan rating untuk produk yang mereka beli, menampilkan ulasan dan rating produk kepada pelanggan lain. Selanjutnya ada analisis dan pelaporan. Aplikasi ini menyediakan laporan penjualan dan analisis data kepada admin, menurut performa aplikasi dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk entity relation diagram akan dijelaskan oleh teman saya Faris. Silahkan. Baik, selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, dalam ERD ini kami memiliki 7 entitas, yang dimana untuk entitas pertama yaitu produk. Yang dimana produk ini juga memiliki atribut yang pertama yaitu primary key, yaitu adalah ID produk untuk primary key-nya. Selanjutnya ada image, keterangan, stock produk, ukuran to size, selling price, purchase price, serta name produk. Untuk entitas selanjutnya ada user, yang dimana user ini memiliki atribut ID user untuk primary key-nya, serta username, password, gender, phone number, address, dan level user. Selanjutnya ada admin, yang dimana primary key-nya itu ID user, serta atribut lainnya yaitu level user. Selanjutnya untuk entitas owner yaitu memiliki primary key ID user untuk atributnya serta level user. Konsumen juga memiliki 2 atribut yang dimana primary key-nya yaitu ID user serta level user. Untuk entitas selanjutnya ada pembayaran yang dimana primary key-nya itu ID saksi serta atributnya yaitu ID produk, ID user, nama bank, bukti bayar, tanggal pembayaran, ID pembayaran, serta nama ekspedisi. Selanjutnya ada entitas sales, yang dimana primary key-nya yaitu ID sales, yang dimana atribut lainnya yaitu ID produk, warna, desain sablon, amount, status ID user, sales date,
size, jumlah beli, serta level user. Untuk produk dan user memiliki relasi membeli. Untuk relasi produk dan sales memiliki atau mendeskripsikan, yang dimana mendeskripsikan ini memiliki atribut yaitu ID produk. Juga seperti itu terhadap entitas user serta pembayaran. Jadinya user melakukan pembayaran yang dimana pada kegiatan pembayaran ini atau melakukan ada atribut ID user. Selanjutnya untuk user kita memakai ISA yang dimana ISA-nya ini bercabang ke admin, owner, serta konsumen. Selanjutnya untuk use case diagram, kami memiliki 3 aktor dalam use case diagram kami, yaitu ada konsumen, admin, serta karyawan. Nah, untuk admin serta karyawan itu bisa login terlebih dahulu dan bisa melihat dashboard, serta admin itu bisa mengelola user, untuk karyawan tidak bisa mengelola user. Untuk admin bisa mengelola produk serta karyawan juga bisa mengelola produk. Untuk admin juga bisa mengelola pembayaran dan karyawan juga bisa melakukan pembayaran untuk mengelola pembayaran juga. Untuk admin juga bisa mengelola pesanan, untuk karyawan juga bisa mengelola pesanan. Dan terakhir untuk admin juga bisa melakukan laporan penjualan. Untuk bagian konsumen ini harus melakukan registrasi, yang dimana registrasi terlebih dahulu baru bisa login, dan konsumen juga bisa melihat status pesanan, melihat profil, serta home. Nah, dari home ini dia dari pembelian dia itu include di bagian home. Selanjutnya ada kelas diagram yang dimana kami memiliki 4 kelas, yaitu user, pembayaran, produk, dan sales. Untuk kelas user, kami memiliki atribut yaitu ID user, username, gender, phone number, address, serta level user. Untuk kelas pembayaran, kami memiliki ID pembayaran, ID user, ID sales, ID produk, nama bank, nama ekspedisi, tanggal pembayaran, serta bukti bayar. Untuk kelas produk, kita memiliki ID produk, nama produk, purchase price, selling price, stock produk, image, size, serta keterangan. Untuk kelas sales, kami memiliki ID user, ID sales, ID produk, warna size, jumlah beli, desain sablon, sales date, serta status startup. Nah, untuk user dan pembayaran ini terdapat kardinalisasi yaitu 1 dan 1, jadinya cuma bisa melakukan satu kegiatan dan satu kegiatan. Juga dari pembayaran ke produk itu cuma bisa melakukan 1 dan 1, serta terakhir kardinalisasi untuk produk dan sales yaitu 1 dan 1 juga. Untuk bagian tabel akan saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya untuk tabel dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putu Raditya. Baiklah, di sini sambil alih yaitu di mana di sini adalah tabel yang kami gunakan beserta isinya, di mana di sini ada tabel user, di mana berisikan ID user, username, password, gender, phone number, address, dan level usernya. Terus kemudian untuk tabel pembayarannya berisikan dengan ID pembayaran, ID user, ID produk, ID sales, nama bank, nama ekspedisi, tanggal pembayaran, dan juga bukti bayarnya. Nah, terus yang selanjutnya ada tabel produk, di mana berisikan dengan ID produk, terus kemudian nama produk, harga belinya, harga jualnya, berapa stok produk yang ada, terus kemudian gambarnya, ukuran, dan juga keterangan mengenai produk tersebut. Terus yang untuk selanjutnya adalah tabel sales, di mana isi dari tabel sales ini ada ID sales, ID user, ID produk, warna, ukurannya, jumlah yang dibeli, ketersediaannya, desain sablon, sales date, dan statusnya. Nah, kemudian di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai sequence diagram. Di mana di sini ada sequence diagram konsumen. Diagram sequence ini kita gunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu.
Nah, di sini yang pertama ada konsumen, di mana bisa melakukan bisa mengakses menu-menu seperti login, produk, kategori produk, input desain, order, dan transaksi. Di mana yang pertama kali konsumen lakukan adalah dengan melakukan login. Terus kemudian setelah konsumen melakukan login, maka akan adanya proses validasi akun. Setelah uh, validasi akun selesai di execute, maka konsumen dapat mengakses hal selanjutnya seperti melihat produk, kemudian dapat memilih produk juga, dan dapat melihat kategori produk. Terus selain itu konsumen juga dapat memilih desain yang ada, terus kemudian melakukan pemesanan yang dimana itu masuk ke dalam menu order, dan juga konsumen dapat melakukan transaksi yang masuk ke menu transaksi, di mana di dalam menu transaksi tadi dia akan melakukan cek transaksi lagi dari pemesannya, yaitu konsumen. Oh, Iris. Kemudian selanjutnya ada sequence diagram owner, di mana di sini adalah rangkaian yang bisa dilakukan oleh owner, di mana terdiri dari login, kelola user, kelola produk, kelola pembayaran, kelola pesanan, dan juga laporan penjualan. Di mana hal yang pertama kali owner lakukan adalah dengan melakukan login. Dan kemudian hasil login itu akan divalidasi terlebih dahulu. Kemudian setelah hal itu divalidasi, owner dapat melakukan atau dapat menuju ke menu selanjutnya seperti melakukan kelola user, yang dimana termasuk ke dalam menu kelola user. Kemudian owner juga dapat melakukan pengeditan atau pengubahan untuk produk yang dimilikinya, seperti menambah, mengedit, atau menghapus produknya. Yang itu termasuk ke dalam kategori kelola produk. Nah, kemudian di situ terdapat juga validasi kembali mengenai cek kelola produk. Terus owner juga dapat melakukan pengelolaan untuk pembayaran, di mana owner dapat melakukan pengelolaan untuk pembayaran yang dilakukan oleh konsumen, dan juga owner dapat melihat kelola pembayaran yang telah dibayar oleh konsumen. Terus kemudian selanjutnya owner dapat melakukan kelola pesanan untuk konsumen yang termasuk ke dalam menu kelola pesanan. Dan owner juga dapat melihat laporan penjualan, di mana laporan penjualan tersebut masuk ke dalam menu laporan penjualan. Kemudian selanjutnya adalah sequence diagram untuk bagian admin, di mana di sini adalah bagian yang bisa dilakukan atau yang akan dieksekusi oleh admin. Di sini pertama, admin harus melakukan login, di mana setelah admin melakukan login, maka akan divalidasi terlebih dahulu. Setelah validasi tersebut dieksekusi, admin dapat mengakses menu-menu selanjutnya seperti kelola produk, kelola pembayaran, pesanan, dan juga laporan penjualan. Di sini admin dapat melakukan fungsi tambah, edit, dan hapus produk untuk bagian kelola produk. Dan dia juga dapat melakukan pengecekan mengenai produknya tersebut. Terus yang selanjutnya, admin dapat melakukan pengelolaan terhadap pembayaran konsumen, yang dimana termasuk ke dalam menu kelola pembayaran. Dan selain itu, admin juga dapat melakukan pengecekan terhadap pembayaran yang dilakukan oleh konsumen tersebut. Terus kemudian selanjutnya, admin juga dapat mengelola pesanan yang dilakukan oleh konsumen, di mana itu termasuk ke dalam menu kelola pesanan. Dan yang terakhir, admin dapat melakukan pengecekan terhadap laporan penjualan, di mana itu termasuk ke dalam menu laporan penjualan. Kemudian selanjutnya untuk bagian desain interface akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alvin Ridho. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain interface untuk aplikasinya. Yang pertama dari desain interface admin. Di desain interface admin sendiri, di menu dashboardnya akan menampilkan jumlah orderan baru, total user terdaftar, dan juga nilai pendapatan hari ini. Kemudian di menu kelola pembayarannya sendiri akan menampilkan pesanan-pesanan yang dilakukan oleh konsumen, yang akan menampilkan username, produk, alamat, bukti pembayaran, status dari pesanan, dan juga action. Selanjutnya di menu interface adminnya, di bagian
bagian kelola pesanan, di sini akan menampilkan beberapa atau semua dari pesanan-pesanan dari konsumen yang nantinya akan menampilkan username dari pembeli, barang, alamat, desain sablon yang akan dipesan, kemudian status dari pesanan dan juga action yang akan dilakukan. Selanjutnya di bagian kelola produk, di sini akan menampilkan produk-produk yang akan dijual oleh admin. Seperti di sini kita bisa melihat nama produknya Cospolo Set Custom, harganya, penjualan yang dilakukan dan juga stok yang ada. Kemudian gambar dari produk yang dijual dan terakhir ada actionnya. Selanjutnya ada desain interface untuk user. Di dashboard sendiri akan menampilkan barang-barang yang dijual oleh si admin. Di sini bisa dilihat beberapa barang yang dijual seperti tas, baju, hoodie, dan juga yang lainnya. Kemudian ketika user menekan untuk melihat pesanan, sini akan menampilkan deskripsi singkat dari produk yang dijual seperti foto, harga, deskripsi penjualan, dan juga di sini kita bisa melakukan pembelian. Selanjutnya di menu profile, user dapat melakukan edit profile untuk mengganti username, mengganti password baru, memasukkan nomor HP, alamat, dan juga jenis kelamin. Kemudian juga user dapat melihat status pesanan yang dilakukan. Sini akan menampilkan semua pesanan yang telah dilakukan sebelumnya untuk melihat informasi tentang pesanan yang telah mereka lakukan. Kemudian yang terakhir itu kesimpulan, pengembang aplikasi Sablon Custom ini telah berhasil memberikan solusi yang inovatif untuk mempermudah pelanggan dalam memesan produk sablon sesuai dengan keinginan yang mereka inginkan, tanpa harus mengunjungi toko fisik atau ini bisa dilakukan dengan secara online. Aplikasi ini sendiri dapat memungkinkan pelanggan untuk merancang, memesan, dan juga memantau status pesanan secara real time melalui perangkat komputer atau smartphone yang digunakan. Keberhasilan ini sendiri dapat membuka peluang bagi para pelaku usaha kecil atau menengah di UKM untuk mengembangkan bisnis mereka dengan jangkauan pasar yang lebih luas. Aplikasi ini juga kami akan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan, tetapi juga mendukung transformasi digital di sektor kreatif, meningkatkan daya saing industri, dan juga meningkatkan daya saing produk di era globalisasi ini. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.